Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat magma semua? Kembali lagi di channel kesayangan kita ya, untuk membahas selalu budidaya ikan lele. Dan video kali ini saya pernah bahas di video sebelumnya ya, tentang bagaimana cara kita mengobati penyakit lele seperti halnya jamur ya, ataupun bakteri jahat seperti Aeromonas ya. Kemudian moncong putih sama ya, jamur itu salah satunya. Dan intinya yang terkait jamur, bakteri ataupun virus yang masih bisa disembuhkan dalam satu ramuan obat kita, itu akan saya ulas di video kali ini ya. Jadi ada dua cara sobat ya sebenarnya untuk cara mengobati ya. Dan untuk yang video kali ini saya akan gunakan cara yang pertama, langsung studi kasus karena kita pernah menghadapi dan banyak sekali penyakit di satu kolam. Untuk itu jangan kemana-mana, nanti kita akan lihat cara yang pertama setelah yang lewat berikut ini. Oke? Untuk cara mengobati lele kena penyakit jamur ya, bakteri patogen atau bakteri jahat seperti Aeromonas, kemudian virus ya. Yang saya bahas di sini adalah penyakit musiman ya, yang sering dihinggapi oleh si ikan lele ya. Oke, langsung saja. Untuk cara mengobati ya, ketika kita melihat ya, terutama lele sudah banyak yang gantung ataupun sudah ada kematian di kolam lele kalian, itu jangan didiamkan sobat magma ya. Jadi langsung saja kalian proses di pagi hari. Nah, kenapa di pagi hari? Karena kan biasanya kita lihat kondisi ikan lele di kolam kita pasti di pagi hari ya, biasanya ya, pada saat sebelum kalian buang air dasar kolam ya. Nah, di sini sobat harus langsung mengambil tindakan. Jadi yang pertama, buang air ya sampai tersisa 15-20 cm. Nah, itu ketika sudah sampai 15-20 cm, tutup kembali di pipa pembuangan. Dan kemudian jangan lupa untuk mengambil ikan lele yang mati dulu ya, di dasar kolam ataupun yang ngambang di kolam ya. Itu harus kalian ambil dan kalian harus hitung ya. Ini juga masuk ke manajemennya sobat. Jadi jangan sampai itu tidak dicatat ya. Kemudian tahapan selanjutnya bisa kalian berikan yang namanya obat yang sudah saya share di video sebelumnya. Kita biasanya memberikan obat yang tidak terlalu keras ya. Nah, makanya kita biasa memberikan Red Blue Dogs ya, yang mengandung Methylene Blue. Dan itu udah saya bahas di video sebelumnya juga ya. Untuk penggunaan ikan sakit, saya biasanya menggunakan ketika sudah disurutkan sekitar 20 cm ya, atau 15 cm. Itu paling tidak, itu kita gunakan 3 tutup botol. Ya, jadi kita berikan 3 tutup botol ya, dimana ini bisa nanti mencegah dari jamur ataupun bakteri patogen yang akan berkembang kembali ya. Jadi supaya kita matikan dulu semua bakteri ataupun semua virus ya. Dan kasus ini biasanya di kolam air yang berwarna hijau. Jadi ini sobat nanti tinggal disesuaikan ya, warna air kolam sobat semua apa. Setelah kita tunggu ya selama kurang lebih 5-10 menit ya. Jangan lupa untuk cabut lagi untuk pipa pembuangan ya. Pipa pembuangan kita cabut lagi dan kita tunggu sampai surut ya, kurang lebih ya ketinggian air 5 cm lah paling tidak. Jadi jangan sampai habis total sobat ya. Dan kemudian setelah kita surutkan sampai 5 cm, baru tutup kembali sobat. Jangan lupa persiapkan air bersih dan juga air yang sudah diendapkan terlebih dahulu atau kita siapkan di dalam tandon ya. Makanya air tandon ini sangat penting sobat ya. Jadi kita siapkan keduanya ya, dengan mesin pompa hisap yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Itu kita bisa gunakan itu keduanya langsung. Jadi menggunakan air bening dan air hijau ya. Dan isi air ya paling tidak setinggi 50 cm dari ketinggian awal ya. Misalkan sobat ketinggian awal 60 cm, maka ya diisi 30 cm dulu aja sobat. Kenapa begitu? Karena kita juga nanti akan mengambil sisa-sisa benih yang mati lagi ya, karena udah pasti
ya. Walaupun kita mengobati, pasti ada yang mati juga sobat seterusnya. Nah, itu juga kita harus langsung ambil tindakan ya. Jadi jangan didiamkan juga. Misalkan pagi kita obatin, sore itu kita lihat, kita cek lagi. Yang misalkan masih ada yang mati, kita tinggal ambil sobat. Jadi sesuai prosedurnya nih, karena ini sesuai pengalaman kita nih di Petani Magma. Ya, setelah itu, setelah ditunggu sampai sore ya, ambil kemudian yang mati ya. Nah, besokannya hari kedua, besok paginya kita cek lagi. Kalau masih ada yang mati, ya biarkan kita ambil juga ya. Kita ambil juga. Nah, kalau kolam hijau itu kan berarti kalau di bawah udah nggak terlalu kelihatan ya, makanya kita seser paling. Kalau masih ada yang mati kita seser di bawahnya. Nah, kalau misalkan sobat semua bertanya apakah bisa cuman air bening doang? Bisa ya jawabannya. Tapi untuk air bening saja pada saat awal habis diobatin ya, kita isi dengan 50%-nya air. Nah, itu paling tidak sorenya kan kita ambilin yang mati juga. Nah, sorenya tetap harus diisi air hijau sobat ya. Kenapa? Karena ini juga mencegah ya, pada saat malam hari kan jamur itu pasti akan berkembang. Kenapa? Karena suhu mungkin akan lebih dingin dibandingkan siang hari ya. Nah, ini yang harus kita cegah sobat. Jadi jangan sampai lele ini dimana kalau di air bening itu tingkat stresnya lebih tinggi ya. Jadi intinya sebenarnya nggak ada masalah, cuman pasti ada dampak yang berbeda dari si ikan lelenya ya. Satu, pasti akan lebih stres. Kedua, dari lendirnya juga dia tidak maksimal ya, kecuali kalau kalian udah tambahkan di air hijau yang sudah jadi. Nah, ini sobat ya, penentunya tuh sebenarnya ada di air hijau ini. Jadi jangan sampai kita tidak menggunakan sama sekali air hijau, karena nanti ya dari lendir tersebut ya, itu bisa punya pertahanan dalam mencegah yang namanya penyakit yang masuk ke dalam tubuh ikan lele. Jadi itu gunanya lendir itu sobat. Nah, sobat semua harus bisa mengikuti caranya ya. Yang hari pertama itu jangan lupa lele tidak boleh dikasih pakan sama sekali ya, sampai sore bahkan sampai besok paginya ya. Nah, baru bisa kasih pakan ya paling enggak besok sorenya ya, atau hari kedua di waktu sore. Jadi pagi hari tetap kita ambilin aja yang mati. Kalaupun ada yang kanibal, biarkan saja sobat ya. Karena ini proses alam ya. Itu harus kita hadapi dan kalian nggak usah panik. Biarkan saja mati karena mungkin dikanibalisme, yang nggak ada masalah. Tetap ambil dan sore hari baru kasih pakan paling tidak 50%-nya sobat. Jangan semuanya ya, 50%-nya saja. Atau sekitar 30%-nya saja juga nggak ada masalah. Yang penting dikit saja sambil mengambil yang mati juga sobat ya, sampai sore hari kalau masih akan ada yang mati. Nah, kemudian hari ketiga atau 2 hari setelah kita ngobatin ya, itu kalau misalkan masih ada yang mati di pagi hari, maka kalian harus bongkar lagi airnya ya, turunkan setinggi 20 cm lagi. Dan ambil kembali yang sisa kematian itu yang masih ada, dan kemudian kasih dosis lagi untuk red blue dog atau yang mengandung methalin blue ini, itu 2 tutup botol. 2 tutup botol kita tebar lagi, kita kuras lagi ya. Kalau misalkan 20 ya kita kuras lagi 5-10 cm lagi, nggak ada masalah. Kemudian isi kembali dengan air ya. Dan isinya di sini lebih kita tinggikan ya, kurang lebih kita bisa 60-70% ya dari ketinggian awal yang kita buat ya di kolam lele itu ya. Jadi 60-70 udah lebih tinggi lagi dikit ya. Dan di situ kita lihat dampak selanjutnya apa. Jadi setiap 2 hari kalian harus selalu cek jika ada kematian juga. Maka di hari selanjutnya setelah 2 hari kasih obat lagi, itu paling tidak kalian harus menguras lagi, paling tidak nyisain 20 tadi sampai 15 cm ya. Nah, kemudian baru kasih dosis lagi ya, dikurangi lagi dosisnya, paling enggak 1 tutup botol sobat ya. Nah, disinilah nanti akan lama-lama ya, dari kematian tadi akan lama-lama berhenti ya tingkat kematiannya. Nah, ini tergantung ya dari ketahanan dari tubuh si ikan lele juga. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan kalian mau ngisi air kembali, jangan pakai air bening saja sebenarnya, lebih baik pakai air hijau. Ya memang agak ribet, udah pasti kalian akan mengambil ikan yang mati, tapi itu lebih baik sobat ya, daripada kalian harus di air yang bening
ya. Malah yang tadinya tidak sakit menjadi sakit takutnya sobat ya, karena lendirnya pasti akan berkurang kalau misalkan tidak di air hijau. Nah, ini yang kita harus cegah. Oke. Jadi seperti itu ya sobat magma. Ini harus dipahami bagaimana kalian bisa mengobati jamur, bakteri jahat atau misalkan seperti Aeromonas ya. Selain daripada penyakit kuning ataupun penyakit yang lainnya ya. Ini bisa dicoba dulu ya. Mudah-mudahan ya ada yang cocok. Sekali lagi, apa yang saya infokan di cara pengobatan kali ini mungkin ada yang tidak cocok dengan di wilayah sobat semua, atau mungkin sobat semua mungkin sudah punya andalan obat yang memang cocok di kolam kalian. Nah, gunakan itu sobat ya. Jadi sekali lagi, ini saya praktekin apa yang saya pernah lakukan, dan selain Red Blue Dog ataupun obat lainnya, yang penting mengandung methylene blue itu kita cocok ya. Intinya seperti itu sobat ya. Jadi jangan sampai sobat semua punya cara lain ya yang sudah bisa dan sudah ampuh sebelumnya, jangan gak dipakai ya. Kalau memang sobat semua melihat dari video kita ini, itu tetap sobat semua harus bisa menggunakan yang memang udah ampuh ya, yang sudah kalian gunakan. Ya misalkan kalian lebih cocok yang pakai obat keras ya, seperti halnya Infrovlog 25, bisa silahkan gitu. Di kita nggak bisa sobat, itu obat keras, dan jujur malah lebih banyak yang mati ya setelah kita kasih Infrovlog 25. Mungkin dosisnya nggak tepat kali ya, mungkin saya tidak cocok gitu, intinya sih itu aja. Nah setelah itu, setelah sampai benar-benar hari berikutnya ya, kalau misalkan masih ada yang mati juga ya bisa tambahin lagi dosisnya 2 tutup botol lagi. Kalau misalkan jumlah kematiannya itu bukan berkurang malah menambah, nah itu bisa ditambahkan lagi dosisnya seperti itu. Tapi yang pasti air hijau itu harus standby dan harus ready buat sobat semua di kolam lele. Yang namanya kolam lele butuh yang namanya air yang sudah jadi ya, apalagi untuk pencegahan penyakit ataupun mengobati penyakit. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami untuk sobat semua. Kurang lebihnya kalau memang saya lupa menyampaikan, silahkan tulis di kolom komentar, mungkin saya akan bisa jawab ya dari pertanyaan sobat semua, atau langsung bisa bertanya secara pribadi ke DM Petani Magma ya, itu akan lebih cepat kita bahas. Oke, itu aja. Salam hangat dari saya Kang Henry dari Petani Magma. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandiri bersama Petani Magma, kita ciptakan lapangan